dilarang dilakukan saat pembicara penutup sedang melakukan pemaparan. Lalu, waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 20 detik. Selanjutnya, interupsi yang melewati batas 20 detik akan dihentikan oleh moderator. Selanjutnya, permohonan untuk interupsi wajib dilakukan dengan cara mengucapkan kata interupsi. Yang terakhir, interupsi dilakukan atas izin pembicara. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang tata tertib selama debat berlangsung. Yang pertama, setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama pertandingan. Yang kedua, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau mengandung sara. Yang ketiga, setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan. Yang keempat, penyampaian argumen harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumennya. Yang keenam, pembicara dilarang on mic sebelum dipersilakan. Selanjutnya, peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Lalu yang terakhir, pelanggaran terhadap ketentuan di atas mengakibatkan pengurangan skor. Itulah tadi sistematika serta tata tertib debat pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan waktu 5 menit untuk penyusunan argumen dari masing-masing tim atau case building. 5 menit dimulai dari sekarang.
Baik, waktu untuk penyusunan argumen telah selesai. Kembali saya ingatkan untuk merename nama dari masing-masing akun Zoom dengan format nomor urut pembicara underscore pro atau kontra underscore tim underscore nama. Kepada teman-teman yang mungkin belum rename namanya, segera di-rename secepatnya. Baik, kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga kepada teman-teman peserta yang berbahagia, izinkan saya untuk memulai perdebatan pada pagi hari ini yang dimulai dari penyampaian argumen dari pembicara pertama tim pro. Apakah sudah siap? Siap. Baik, waktunya 4 menit dengan toleransi 20 detik. Dimulai dari pembicara pertama menyampaikan kata pertamanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati kebijakan yang budiman. Perkenalkan kami dari tim Aristoteles dengan standing position affirmative. Dengan saya sendiri, Felicia Lindasari sebagai leader of affirmative, Yogi Syaputra sebagai deputy leader of affirmative, dan Ibnu Herudin Artasela sebagai affirmative. Dewan Juri yang terhormat. Mosi perdebatan kali ini menghendaki bahwa pencabutan hak pilih aparatur sipil negara demi menjaga netralitasnya. Untuk itu, kami menyatakan sikap tegas setuju terhadap mosi perdebatan kali ini. Adapun latar belakang dari adanya mosi perdebatan kali ini adalah sikap netral dan independen dari intervensi politik, merupakan sebuah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh setiap aparatur sipil negara. Sudah menjadi keharusan bagi setiap ASN untuk menghindarkan diri di dalam perlibatan secara aktif pada proses pemilu yang merupakan bentuk konsentrasi politik Indonesia. Namun, apakah benar bahwa ASN mampu mempertahankan kenetralitasannya dalam kontestasi politik di Indonesia? Dewan Juri yang terhormat dan saudaraku dari tim kontra, sebelum saya lanjut ke badan argumentasi kami, saya akan memberikan definisi terlebih dahulu. Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Netral itu sendiri diartikan tidak berpihak atau tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam pemilu ataupun pemilu kada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam, tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu kada, tapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian. Dewan Juri yang terhormat. Namun, kenetralan tersebut menjadi ambigu dikarenakan ASN juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinding pemisah kedua hal ini sangatlah tipis sehingga sering dikatakan bahwa ASN memiliki dua baju kemeja saat menjadi warga negara dan baju seragam ASN saat menjadi ASN. Ketika memakai baju kemeja, ia dapat bertindak bebas. Namun, ketika dia memakai seragam ASN, ia harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan prinsip netral. Dewan Juri yang terhormat. Pada faktanya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencatat terdapat 1.194 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020. Sumber dari segala sumber masalah terkait dengan netralitas ASN ialah kedudukan kepala daerah selaku PKK yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan yang tidak netral, pemberhentian ASN daerahnya. PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi ke ASN karena ASN yang tidak netral itu ialah pendukung petahana dalam pilkada. Praktik balas budi dan balas dendam dalam pengembangan karir ASN terus dilanggengkan. Pasca pelantikan kepala daerah definitif, ASN yang menjadi tim sukses diberikan jabatan. ASN yang tidak mendukung petahana langsung disingkirkan hingga jabatan dicopot tanpa sebab. Sehingga kita masih memiliki pertanyaan besar, apakah kemudian AS mampu mempertahankan netralitasnya setelah kita temukan data-data dari Bawaslu sendiri yang telah mencatat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas yang berlangsung di dalam sistem pemilu itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara 2 dan ketiga dari tim pro. Sekian dan terima kasih Dewan Juri. Baik, terima kasih atas penyampaian dari pembicara 1 tim pro.
menghabiskan waktu dengan sisa 39 detik. Apakah ingin dilanjutkan atau dicukupkan? Apakah dicukupkan kepada pembicara satu tim pro? Iya cukup, Dewan Julianto. Baik, terima kasih atas penyampaian dari pembicara satu tim pro. Kita beralih kepada pembicara satu tim kontra. Apakah sudah siap? Sudah. Baik, dengan waktu 4 menit dengan toleransi 20 detik dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Dipersilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang amat kami hormati, terkhusus rekan-rekan berpikir kami dari tim Pro. Saya Rizky Firmansyah sebagai pembicara pertama dari tim kontra, terlebih dulu akan membahas tuntas posisi kita hari ini, yaitu Dewan ini setuju dengan pencabutan hak pilih aparatur sipil negara demi menjaga netralitasnya. Saya izinkan saya untuk membidas beberapa poin yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim Pro, bahwasannya menyatakan dengan dicabutnya hak pilih aparatur sipil negara akan menjaga netralitas dalam pemilu. Padahal faktanya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai bahwa menghapus atau menghilangkan hak pilih ASN dalam pilkada tidak serta-merta menjadi solusi pilkada akan berjalan dengan netral. Pasalnya, banyak saat ini ASN menjadi tim sukses bagi pasangan calon kepala daerah, dan apabila hak itu dicabut tentu tidak menutup kemungkinan ASN yang nakal untuk menjadi tim sukses akan tetap berjalan. Oleh karena itu, dengan adanya pencabutan hukum tidak akan menghilangkan pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN untuk menjadi tim sukses dan terlibat menjadi lumbung suara dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu. Kemudian hak untuk memilih dan dipilih juga merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana telah dibenarkan oleh rekan saya dari tim Pro tadi, bahwasannya dalam pasal 27 ayat 1 juga diatur segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga mengatur bahwasannya setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk ikut menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun pemerintahan, lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu, setiap warga negara dapat menyuarakan pilihannya dengan terbebas dari segala diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih tersebut. Hal tersebut juga dapat dimaknai bahwa hak pilih sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis tak terkecuali bagi aparatur sipil negara. Belum lagi disebutkan secara jelas dalam fungsi dan kewajiban aparatur sipil negara yang mana salah satunya adalah setia dan taat kepada Pancasila juga Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila saja dalam sila keempat dan sila kelima mengatur bahwasannya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam permusyawaratan perwakilan, juga dalam sila kelima bahwasannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga keadilan ini juga tidak dapat kita kecualikan bagi para ASN untuk menentukan pilihannya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, karir ASN juga berhak untuk memilih orang yang akan langsung memengaruhi skema kerja mereka di pemerintahan. Bagaimana bisa seseorang anggota tim tidak dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin ke depannya, apalagi ASN juga pasti punya saran dan keluhan selama mereka bekerja, sehingga mereka pasti punya isu yang dapat mereka suarakan untuk berubah ke arahnya lebih baik. Nah, salah satunya diimplementasikan dengan suara mereka dalam pemilihan umum. Mereka tentu mempunyai pertimbangan yang matang karena mereka yang merasakan langsung bagaimana bekerja dalam pemerintahan. Sehingga menurut kami hal yang paling tepat untuk menciptakan pilkada yang netral adalah dengan menekankan penegakan aturan oleh Badan Pengawas Pemilu, yang mana sekarang juga kita tahu bahwasannya banyak petahana atau pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat dan akan mencalonkan diri selanjutnya memengaruhi para ASN untuk menjadi tim suksesnya dan meraih dukungan dari masyarakat banyak. Apalagi posisi ASN yang mengelola aset-aset sumber daya ekonomi dan sosial tentu memiliki hubungan yang strategis dengan banyak orang karena mereka adalah pelayan publik. Jadi sangat disayangkan apabila kita menutup kesempatan bagi para ASN untuk memilih. Selanjutnya, lebih baik daripada kita berfokus pada
penghentian hak ASN untuk memilih, kita fokus pada masalah-masalah yang lebih urgent, seperti masalah kecurangan dalam pemilu, di mana salah satunya Wahyu Setiawan, mantan komisaris KPU, ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap dari politikus untuk menjamin politikus PDI Perjuangan Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR. Juga masalah seperti belum meleknya masyarakat terhadap calon kepala daerah, yang mana tentu di era digital kita perlu menelusuri dan mengenali kepala calon daerah tersebut dari media sosial, dan itu belum dapat sama rata di Indonesia, sehingga masalah tersebut lebih urgent daripada kita mengurusi hak pilih ASN. Maka dari itu kami tetap kontra terhadap posisi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian argumen dari pembicara pertama tim kontra. Kita beralih kepada pembicara kedua dari tim pro. Apakah sudah siap? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, moderator? Baik, terdengar dengan jelas. Waktu 5 menit dengan toleransi 20 detik dimulai dari pembicara mengucapkan kata pertamanya. Silakan. Perdebatan akan saya mulai dari 3, 2, 1. Sejatinya dalam teori welfare state yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa suatu tanggung jawab negara sebagai sarana kebijakan dalam lingkup pemenuhan kebutuhan dasar hidup, pelayanan sosial, serta kebutuhan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, kesepakatan kami terhadap mosi perdebatan pada hari ini, yakni Dewan ini menyetujui penghapusan hak aparatur sipil negara. Dan dalam hal ini memenuhi 2 argumentasi yang membahas esensi dari pejabat pemerintah yang dimana penghapusan aparatur sipil negara Dewan Juri terhormat. Tetapi sebelum memulai, izinkanlah saya membidas beberapa falasi yang berpikir mendalam yang dialami oleh tim oposisi. Tim oposisi mendalilkan ASN menjadi tonggak dalam calon kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah adanya penghapusan ASN ini akan mendapatkan yang dimana suatu kebebasan di dalam suatu pemilihan Dewan Juri yang terhormat. Jika kita menelitik di dalam pasal 28J yang dimana memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasannya orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, berikutnya peran aparatur sipil negara diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berbunyi pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan menurut pasal 4 ayat 15, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil larangan ASN, yaitu memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang dimana tadi dikemukakan oleh tim kontrak hanyalah asumsi belaka, yang dimana mengemukakan bahwa ASN harus menjadi tonggak dalam calon kepala daerah, itu adalah asumsi belaka Dewan Juri terhormat. Maka dari itu saya akan melanjutkan argumentasi saya, yaitu esensi dari efektivitas dari penghapusan adanya ASN dari pemilihan umum adalah membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau tindakan merugikan salah satu pasangan atau calon selama masa kampanye atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon. Dewan Juri yang terhormat, kami di sini mempermasalahkan itu tahapan pelaksanaannya, bukan dari pra pelaksanaannya Dewan Juri terhormat. Kemudian, kenetralan tersebut menjadi ambigu dikarenakan ASN juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih sesuai dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimana dikemukakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini pun dikatakan LIP mengatakan KSN mencatat data pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada serentak 2020, lalu sebanyak 2007 ASN yang dilaporkan dan telah diproses oleh KSN, sekitar 1.588 ASN yang melanggar dan mendapatkan rekomendasi KSN untuk ditindaklanjuti oleh PPK. Kemudian data ditemukan 1.365 ASN pelanggarannya sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Dalam penjatuhan hukuman disiplin, 3.100 ASN dinyatakan tidak terbukti melanggar, sedangkan 108 ASN dinyatakan dokumen yang disampaikan oleh lembaga pengawas tidak lengkap. Ada juga 223 yang laporannya sampai saat ini masih belum proses untuk ditindaklanjuti oleh PPK atau 14%. Netralitas aparatur sipil negara Dewan Juri terhormat merupakan hal yang perlu terus dijaga dan perlu terus diawasi. Agar kenapa? Agar pemilu dapat berjalan secara jujur, adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan, yang mana akan meminimalisir iklim pemilu selama ini yang akan tindakan-tindakan pelanggaran dilakukan oleh ASN.
Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, selaras dengan teori ini yang dikemukakan oleh Philip Nonet dalam hukum responsif, bahwasannya sebuah kebijakan yang termuat beberapa aspek, yakni kebijakan keadilan, kebermanfaatan, dan juga kepastian. Jika kebijakan tersebut di luar dari aspek keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian, maka kebijakan tersebut terjerumus dalam kebijakan yang otonom, yang tipe kebijakan mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan demi mencapai keadilan yang emansipasi publik. Dewan Juri yang terhormat dan saudaraku dari tim kontra, kalaupun yang tadi dikemukakan oleh pembicara pertama mengenai tentang netralitas, coba kita meneliti kembali. Netralitas itu merupakan salah satu asas yang mengatur tentang penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN. Netral sendiri diartikan tidak berpihak ataupun tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, netralitas aparatur sipil negara merupakan hal yang perlu terus juga diawasi dan maupun dijaga agar pemilu dapat berjalan secara jujur, adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki kekuasaan. Relasi ini pun bagi kami sangat penting Dewan Juri terhormat. Mengapa demikian? Karena birokrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam pilkada, peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam, dan tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan pemilu kada, tetapi pun produk hukum yang secara khusus mengatur ASN yang dikeluarkan lembaga Kementerian Dewan Juri terhormat. Dewan Juri yang amat bijaksana, kenetralan tersebut menjadi ambigu yang kemukakan oleh pembicara pertama tadi, yang dimana ASN pun merupakan warga negara, yang dimana memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih. Untuk waktu penyampaian telah selesai. Ya, mekanisme maupun solusi akan dikemukakan oleh pembicara ketiga kami. Terima kasih, moderator. Terima kasih atas penyampaian argumen dari pembicara kedua tim pro. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Apakah sudah siap? Siap. Baik, waktu 5 menit dengan toleransi 20 detik dimulai dari pembicara menyampaikan kata pertamanya. Dipersilakan. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pertama-tama, izinkan saya menyapa, kemudian membidas argumen yang disampaikan oleh tim pro, baik pembicara 1 maupun pembicara 2. Tim pro sangat bertentangan dengan status quo kita pada kali ini, yang mana status quo utama kita adalah netralitas dari kecurangan dalam pemilu. Hal tersebut nyatanya hanya diberatkan pada ASN, yang mana pada praktiknya kecurangan dalam pemilu bukan hanya dilakukan oleh ASN. Lantas, mengapa tim pro dari tadi seolah-olah menyampaikan bahwa ASN merupakan pelaku utama kecurangan yang terjadi dalam pemilu? Dewan Juri yang terhormat, dan rekan diskusi kami dari tim pro yang saya sangat segani, izinkan saya meluruskan kerangka berpikir dari tim pro yang sudah sangat jauh melenceng dari topik yang dibawakan. Argumen pertama yang mengenai kebebasan hak pilih dan diawasi dan dijaga. Menurut saya kebebasan hak pilih itu diawasi dan dijaga dan tidak perlu dihilangkan. Yang mana tadi telah disampaikan oleh pembicara kedua bahwa netralitas itu diawasi dan dijaga. Hal itu seperti mengaminkan gitu. Mengapa? Karena diawasi dan dijaga bukan berarti perlu menghilangkan. Kenapa? Mari kita kritisi lebih lanjut. Terima kasih atas interupsinya. Izinkan saya menyampaikan argumen saya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mengkritisi serta memberikan argumen yang jauh lebih eksklusif dibandingkan tim pro. Dewan Juri yang terhormat, bukankah kita tahu bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, hak politik ASN itu dilema saat memasuki tahun politik. Fakta berbicara bahwa ASN kerap kali serba salah dalam pengambilan keputusan. Jika bersikap netral dianggap tidak mendukung, sehingga akan beresiko terhadap karirnya. Tolong digarisbawahi, akan beresiko pada karirnya. Namun jika mendukung, berhadapan dengan pelanggaran hukum dan beresiko jika calon terpilih bukan petahana, maka akan tamat karirnya. Hal tersebut seperti pisau bermata dua yang menjadikan ASN sebagai korban yang kerap dioper-oper dan digadaikan hak politiknya. ASN mempunyai hak politik dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Sudah ada asas netralitas yang bertujuan untuk menekankan sikap netral, bukan dicabut hak pilihnya. Netral bukan berarti tidak memiliki hak pilih atau dicabut. Netral diawasi dan diadili ketika terjadi kecurangan. Dan juga sudah jelas pula, ASN dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota maupun pengurus partai politik. Sudah sangat jelas bukan? Selanjutnya, pada era Orde Baru,
gaungan ASN yang zaman dulu disebut sebagai PNS. Sering terdengar bahwa ASN netral. Media cetak mempublis bahwa ASN netral. Tapi pada praktiknya, pemegang kekuasaan pada saat itu memberikan intervensi bagi ASN untuk memilih salah satu partai. Hal tersebut menjadi bukti konkret bahwa pencabutan hak pilih ASN bukan merupakan sebuah solusi dalam penegakan netralitas. Izin interupsi saudaraku. Terima kasih, silahkan. Baik, saya akan bertanya, bagaimana dari tim kontra menanggapi terkait dengan pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, di mana apabila kita kaitkan dengan teori kausalitas, bahwasanya adanya suatu sebab yang diakibatkan adanya tidak netralitas daripada ASN yang kemudian berakibat terhadap pasangan calon yang dipilih ataupun pasangan calon yang merupakan bagian daripada ASN yang turut serta untuk mendukung daripada pasangan calon tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas interupsinya. Izinkan saya untuk menjawab. Netralitas terjadi dari saat masa kampanye hingga proses pemilihan. Maka dari itu, regulasi harus dibuat, aturan harus dibuat sejak saat masa pemilu. Dan urgensi kita adalah mengawasi dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran netralitas sedari masa kampanye, bukan saja saat pemilihan umum. Izinkan saya melanjutkan argumen saya. Maka dari itu, setelah adanya gaungan tersebut, tetap saja adanya intervensi dari pihak terkait. Jika tim pro ingin membawakan sebuah pemahaman, mari saya membawakan sebuah pemahaman sederhana. Dalam pemahaman dasar statistika, jika populasi yang kita kaitkan sebagai pemilih semakin sedikit, maka tingkat errornya akan semakin tinggi. Kita kaitkan tingkat error dengan netralitas atau dengan potensi kecurangan. Maka dapatkah kita berlogika jika populasi pemilih semakin sedikit? Bukankah itu akan menjadi mengaminkan bahwa tingkat error akan semakin besar dan kecurangan akan semakin marak terjadi? Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara satu tim kami, bahwa ketika ASN dicabut hak pilihnya, tidak menjadi pakem bahwa ASN tidak akan terlibat dalam proses kampanye dan lain halnya dalam proses pemilu. Karena rangkaian pemilu itu panjang. Terima kasih, izinkan saya melanjutkan argumen saya. Karena proses pemilu itu panjang, tidak hanya pada saat pemilihan dan tidak hanya pada saat kampanye. Mereka itu dua dan akan terus berdampingan. Selanjutnya, proporsi ASN berbeda dengan TNI dan Polri yang sudah jelas dilarang dalam pemilihan dan tidak boleh mencalonkan selama masa jabatannya. Maka dari itu kami menawarkan solusi yang eksklusif, yang mana memperketat aturan terkait netralitas ASN oleh Bawaslu. Seperti jika ASN terlibat dalam masa kampanye seperti acara silaturahmi, promosi di medsos, maka dijatuhkan sanksi berupa skorsing selama 3 bulan. Jika terbukti secara terang menjadi tim ses, akan dijatuhkan sanksi per 1 tahun skorsing. Dan jika terbukti menerima suap, maka ASN tersebut akan dibebas tugaskan. Penyampaian argumen telah habis. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Kita beralih kepada pembicara ketiga. Dari tim pro, apakah sudah siap? Bismillah, insya Allah siap. Apakah suara saya terdengar jelas, moderator? Baik, terdengar dengan jelas. Waktu 5 menit dengan toleransi 20 detik dimulai dari pembicara mengucapkan kata pertamanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, serta rekan berpikir dari tim kontra yang sungguh kami banggakan. Sebelum jauh memasuki bahtera argumentasi dari tim kami, alangkah baiknya untuk saya sedikit meluruskan paradigma berpikir keliru yang kemudian saya bagi menjadi 3 klaster. Yang pertama, yaitu saya akan sedikit meluruskan paradigma berpikir keliru yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim kontra pertama. Sedangkan yang kedua, saya akan memberikan argumentasi penguatan atas argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Sedangkan yang ketiga, saya akan memberikan mekanisme serta perbandingan antara mekanisme dari tim kontra dan tim kami. Mekanisme mana yang paling solutif untuk mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke layer yang pertama, yaitu terkait dengan sanggahan atas paradigma berpikir keliru yang telah diutarakan oleh rekan-rekanku dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim kontra yang menurut tim kami sedikit mengalami kekeliruan. Pertama, rekan-rekan dari tim kontra sedari tadi hanya menggaung-gaungkan bahwasanya netralitas daripada ASN, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum yang terjadi di lapangan, karena hal tersebut telah diawasi, telah adanya peraturan yang telah diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Namun hal tersebut mungkin terlupakan oleh rekan-rekan dari tim kontra, bahwasanya pembicara pertama dari tim kami telah mengatakan bahwasanya telah dihimpun data dari Bawaslu yang mengatakan bahwasanya pada tahun 2015, 2016, kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2020, angka grafik tingkat
kecurangan yang dilakukan oleh ASN selama kontestasi pemilu itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut diakibatkan karena apa? Karena adanya keterlibatan ASN dalam kontestasi pemilu yang kemudian berakibat ataupun bermuara terhadap terjalannya kontestasi pemilu yang kemudian mempengaruhi asas langsung umum bebas jujur rahasia dan adil tersebut. Mengapa perlu adanya pencabutan hak pilih? Interupsi. Oke, silakan saudaraku. Oke, baik. Izinkan saya memberikan interupsi. Faktanya, kasus kecurangan pada saat pemilu bukan hanya mengenai kasus kecurangan tentang ASN. Bagaimana mekanisme yang ditawarkan dalam menangani kecurangan selain oleh ASN? Kenapa kita hanya berfokus pada kecurangan yang dilakukan oleh ASN? Apakah netralitas itu dapat terjamin jika dicabut hak pilihnya? Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Menjawab terkait dengan mekanisme akan hal tersebut akan saya jawab pada layer saya yang ketiga. Seperti saya katakan sebelumnya. Untuk itu izinkanlah saya untuk melanjutkan argumentasi sanggahan atas poin-poin yang disampaikan oleh tim kontra. Terima kasih saudaraku. Melanjutkan argumentasi sanggahan. Kemudian, seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwasanya ketika kita kaitkan dengan teori kausalitas, bahwasanya dengan adanya sebab hak pilih dari ASN itu dicabut, tentunya akan mempengaruhi daripada netralitas daripada ASN itu pada kontestasi pemilu kemudian hari nantinya. Mengapa demikian? Saya mengutip pendapat yang disampaikan oleh S. Marbun dan juga Prof. Mahfud MD dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, yang mengatakan bahwasanya salah satu persoalan besar bangsa ini dalam kehidupan bernegara adalah persoalan netralitas pegawai negeri. Mengapa demikian? Karena secara teoritis sulit ditemukan berbagai landasan yang terdapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkan pegawai negeri dalam memberikan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik yang kemudian bermuara pada terganggunya kepentingan publik, yang mana kita tahu bahwasanya kepentingan publik selama ini dijalankan di dalam suatu pemerintahan tentunya dipengaruhi oleh pegawai-pegawai negeri dalam hal ini notabene sebagai ASN, yang kemudian apabila kita berbicara terkait dengan kontestasi pemilu tidak luput adanya peran daripada ASN yang kemudian turut terlibat daripada jalannya pemilu tersebut. Telah kami katakan bahwasanya titik tekan kami di sini ialah pada saat tahap pra pelaksanaan pemilu, yang mana daripada tahap pra pelaksanaan pemilu adanya keterlibatan ASN yang kemudian mempengaruhi dari jalannya kontestasi pemilu tersebut, yang kemudian ketika kita mencabut hak pilih mereka, otomatis mereka tidak akan memiliki peran lagi di dalam melakukan kontestasi politik khususnya pada saat masa kampanye, karena hal tersebut akan berimplikasi sangat signifikan pada saat tahap pemilu berlangsung dan juga akan mempengaruhi pada pemilu di Indonesia. Silakan saudaraku. Oke, baik. Terima kasih. Izinkan saya untuk bertanya. Bukankah saya telah menyampaikan bahwa kecurangan terjadi pada saat kampanye? Jika hak pilih dicabut, bukankah ASN masih saja bisa terlibat dalam proses kampanye? Maka sanksi yang telah saya berikan sebagai solusi jauh lebih efektif, bukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Demi memberikan komparasi atas solusi tersebut akan saya sampaikan pada layer ketiga saya. Terima kasih. Baiklah, ketika kita berbicara bahwasanya, kalau kita menghapus hak pilih daripada ASN, lalu bagaimana hak konstitusional dia dalam memilih? Loh, mohon maaf, apabila kita berbicara terkait dengan hak asasi manusia, tentunya ada pembatasan hak asasi manusia yang telah terjewantahkan di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwasanya setiap warga negara dalam menjalankan hak asasi manusianya yang kemudian hak asasi manusia tersebut telah berbatasan ataupun memiliki batasan dengan hak asasi manusia warga negara lain, otomatis ada batasan di situ. Begitupun halnya sama dengan ASN yang kemudian netralitasnya terganggu. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat terhadap hal tersebut kemudian masuk kepada poin kami yang ketiga, yaitu komparasi antara mekanisme yang ditawarkan oleh tim kontra dengan mekanisme yang kami tawarkan. Yang mana rekan-rekanku dari tim kontra menawarkan mekanisme bahwasanya apabila hak ASN itu hak pilihnya itu dicabut, apakah akan mempengaruhi ataukah akan menghilangkan kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan umum berlangsung. Nah, kemudian kemudian mereka menawarkan solusi bahwasanya perlu adanya penguatan pada peraturan pengawasan pemilu. Kalau kita berbicara terkait dengan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami taruhkan di sini bukan hak demikian, tetapi kami tetap mendukung bahwasanya hak pilih ASN tetap dicabut. Mengapa demikian? Kalau kita berbicara terkait dengan penguatan regulasi, tentunya selama ini regulasi yang telah diterapkan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu kemudian dibantu oleh panitia pengawas pemilu pada saat tahapan pemilu berlangsung. Hal itu telah jalan begitu baik Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Hal tersebut dapat dilihat dari angka data yang telah kami sampaikan Dewan Juri yang terhormat. Itulah yang kemudian mengapa selama ini peraturan yang telah dijalankan oleh Bawaslu sudah sangat baik Dewan Juri yang terhormat. Hal itu pun kemudian dari tim kontra tidak membuktikan adanya data yang kemudian menolak adanya pencabutan hak pilih daripada. Untuk waktu penyampaian telah habis. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian argumen dari pembicara ketiga dari tim kontra. Apakah sudah siap? Proses sudah terdengar? Baik,
Sudah terdengar dengan jelas. Waktu 5 menit dengan toleransi 20 detik dimulai dari pembicara menyampaikan kata pertamanya. Dipersilakan. Baik. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Rafiqul Ramdhani dari pembicara ketiga, dan di sini saya akan membagi poin-poin yang akan saya sampaikan menjadi 3 layer. Layer pertama saya yaitu terkait dengan poin bidasan. Kemudian layer kedua saya itu terkait dengan penguatan argumen dari tim kami, dan layer ketiga kami atau dari saya itu adalah terkait dengan perbandingan mekanisme atau solusi yang telah ditawarkan oleh tim pro dengan solusi dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, mari kita masuk ke dalam layer yang pertama. Di sini saya akan mengoreksi serta membidas mulai dari pembicara 1 pro hingga pembicara ketiga dari tim pro atau tim pemerintah. Dimulai dari yang pertama, yaitu terkait dengan pembicara 1 dari tim pro mengatakan bahwa ASN tidak boleh aktif dalam aksi politik. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari kembali lagi kepada hak asasi manusia kita yang telah dijunjung tinggi dari awal pembentukannya, maka kita ini memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dan bukan hanya itu saja, jika kita mengamini bahwa akan adanya pencabutan hak dari suatu ASN untuk memilih, maka kita juga telah melanggar dan tidak memaknai dari Pancasila, terutama di sila keempat dan sila kelima. Sangatlah tidak etis dan sangatlah tidak baik jika itu tetap direalisasikan. Kemudian terkait dengan netralitas. Netralitas di sini bahwasannya tidak ikut atau tidak boleh berpartisipasi. Padahal netralitas di sini kita perlu bisa mengikuti, tapi tanpa adanya suatu hal-hal yang dilakukan seperti melakukan kampanye, masuk ke dalam partai politik, dan sebagainya. Itulah yang perlu diperhatikan terkait dengan netralitas. Kemudian pembicara kedua dari tim pro mengatakan bahwa menghapus hak pilih itu akan menjadi suatu hal yang akan lebih efektif. Mohon maaf sebentar. Namun pada saatnya itu tidak menjamin apakah setelah hak itu dihapus, hak pilih itu dihapus, apakah hal itu akan memberikan sanksi yang jerak kepada ASN tersebut untuk melakukan kecurangan. Padahalnya mereka tidak bisa memberikan suatu mekanisme yang jelas. Silahkan. Ya, Dewan Juri yang terhormat, yang kami maksud di sini mengenai tentang hak asasi manusia, ada pembatasannya yang kami maksud dalam pasal 28J, yang dimana memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keimanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana tanggapan saudara dari tim kontra? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat disayangkan bahwasannya dengan adanya pembatasan itu berarti kita juga sebenarnya melanggar HAM. Nah, untuk itu Dewan Juri yang terhormat, kita kembali lagi pada argumen saya kepada bidasan-bidasan yang akan saya bawakan, yaitu terkait dengan pembicara kedua dari tim pro mengatakan bahwa ASN itu harus setia dan taat pada Undang-Undang 1945. Artinya kita juga harus memiliki kepatuhan taat serta ketaatan pada undang-undang dan Pancasila, yang dimana di situ terdapat adalah hak untuk memilih. Jadi tidak ada batasan bahwasannya ASN itu tidak memiliki hak pilih gitu. Kemudian pembicara ketiga dari tim pro akan membahas suatu urusannya PNS atau ASN itu netralitasnya perlu dijaga dan diawasi. Dewan Juri yang terhormat, kali lagi tim pro telah mengamini bahwasannya dengan adanya penjagaan dan pengawasan, ASN itu tidak akan melakukan kecurangan, terutama di bagian netralisasi. Silakan. Ya, baik, terima kasih saudaraku. Saya rasa penyampaian terkait dengan konsep hak asasi manusia dari rekan tim kontra ternyata mengalami kekeliruan. Padahal pasal 28J ayat 2 itu merupakan pembatasan. Apabila seorang warga negara yang menyalahkan hak asasi manusianya, itu pasti ada batasan hak asasi manusia warga negara lain. Kan tidak mungkin apabila kita menyalahkan hak asasi manusia kita, kemudian bertentangan dengan hak asasi manusia lain. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik. Akan saya tanyakan kembali, mengapa hanya ASN saja yang harus dibatasi? Selain polisi dan TNI, mengapa hanya ASN? Kenapa tidak yang lainnya jika ada pembatasan hal tersebut? Lalu, Anda juga dari tadi hanya menjawab terkait dengan undang-undang. Lalu bagaimana dengan Pancasila kita? 5 Pancasila, yang itu poin keempat dan kelima. Mereka tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menjawab terkait dengan poin Pancasila, makna dari Pancasila. Oke, untuk itu saya akan melanjutkan kembali bahwasannya pembicara kedua dari tim pro itu mengatakan bahwa netralitas perlu dijaga dan diawasi. Artinya tim pro itu sama saja mendukung bahwasannya dengan adanya penjagaan dan pengawasan
suatu kepada ASN, yaitu dengan membuatnya regulasi seperti yang ditawarkan oleh solusi dari tim kami, itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan ada penghapusan. Otomatis, kami secara dengan mudah dapat menghancurkan argumen tim pro terkait dengan penjagaan dan pengawasan. Yang seharusnya mereka jika ingin menang harus dengan adanya pencabutan dari hak pilih dari ASN. Kemudian, terkait dengan pembicara ketiga dari tim pro, tadi juga sempat mengatakan bahwa diinstruksi oleh tim kami dan membahas mengenai kampanye. Bagaimana pada saat proses kampanye, dan pada saat itu pembicara ketiga dari tim pro sayangnya tidak bisa menjawab hal tersebut. Untuk itu sebenarnya argumen dari tim pro itu sangatlah lemah. Mohon maaf, waktu sudah tidak ada untuk instruksi. Kemudian selanjutnya peningkatan yang signifikan. Kecurangan yang mengenai netralisasi itu akan jauh lebih memberikan suatu adanya dengan adanya pembatasan itu justru akan memberikan suatu kecurangan yang lebih. Dan Dewan Juri yang terhormat, jika kita bandingkan masuk ke dalam poin yang argumen saya untuk memperkuat bahwasannya kita menjunjung tinggi dari tim kami itu adalah hak asasi manusia dan sila keempat Pancasila. Itu sangatlah penting karena sebagai warga negara kita harus setia dan taat pada Undang-Undang 1945. Untuk itu kami menawarkan solusi di mana kita harus memperketat aturan terkait dengan netralisasi ASN, karena dengan seperti itu, dengan adanya aturan-aturan yang telah dibuat dan meningkatkan aturan untuk netralitas ASN, maka ASN itu akan lebih jerak dengan aturan yang sanksi yang lebih kuat. Selain itu, kita juga akan fokus pada kecurangan pemilu yang akan marak terjadi, terutama pada kasus-kasus sebelumnya. Terima kasih. Telah habis. Baik, terima kasih atas penyampaian argumen dari pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya akan ada closing statement yang ketentuannya tidak diperbolehkan diucapkan atau disampaikan oleh pembicara terakhir. Lalu untuk ketentuannya tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Kembali saya ingatkan bahwa untuk tetap menjaga penggunaan bahasa yang baik dan benar, lalu juga menghindari kata-kata yang kasar atau tidak senonoh juga atau mengandung sara, serta kembali memperhatikan waktu dalam berbicara untuk menjaga kestabilan waktunya. Baik, untuk closing statement akan dimulai dari tim kontra. Apakah tim kontra sudah siap? Sudah siap. Baik, waktu 2 menit 20 detik dimulai dari pembicara mengucapkan kata pertamanya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menegaskan kembali bahwasannya hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 27 ayat 1 pun menyatakan bahwasannya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum juga dilindungi haknya dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak untuk menentukan wakil-wakil mereka, sehingga pembatasan hak untuk memilih sama dengan pembatasan juga dalam ruang gerak hak asasi manusia. Belum lagi disebutkan juga secara jelas bahwasannya dalam fungsi dan kewajiban ASN, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, adalah mengimani dan setia pada Pancasila juga Undang-Undang Dasar, sehingga haknya untuk terlibat dalam menentukan masa depan bangsa pun harus dijamin. Adapun terkait pembatasan hak asasi yang disebutkan oleh tim pro tadi, menurut saya itu tidaklah perlu, karena bagaimana bisa kita membatasi pilihan seseorang yang akan bekerja secara langsung dengan pemimpin mereka. Bagaimana bisa kita membatasi pilihan seseorang yang telah bekerja dan punya saran-saran yang matang. Apalagi ASN juga bekerja di pemerintahan, pasti punya pertimbangan pemimpin yang baik, juga punya saran-saran untuk menuju ke arah yang lebih baik. Belum lagi latar belakang pendidikan para ASN juga sangat mumpuni, sehingga setiap keputusannya tidak dapat kita abaikan begitu saja. Karena pasti pilihan ASN adalah pilihan yang tepat dan pilihan yang matang, sebab latar belakang mereka tersebut. Rekan kami dari tim Pro juga selalu mengagung-agungkan pencabutan hak pilih ASN sama dengan menjaga stabilitas pemilu melalui terwujudnya netralitas. Padahal kecurangan dapat tetap terjadi, seperti ASN menjadi tim sukses melalui kampanye verbal secara diam-diam, mengingat ASN bekerja dalam sektor pelayanan publik, di mana mereka mempunyai hubungan sosial dengan kalangan pemilih yang lebih luas. Mereka akan bertemu dengan banyak orang, terutama masyarakat, yang mana faktanya saat ini masih banyak masyarakat yang kebingungan untuk mengakses bagaimana profil dari kandidat calon pemimpin mereka, sehingga sangat mudah untuk dibohongi dan diiming-imingi dengan pemilihan dari ASN tersebut. Maka dari itu, untuk menciptakan pilkada yang netral, kita harus menekankan penegakan aturan oleh Badan Pengawas Pemilu, dengan salah satunya melalui pengetatan sanksi berupa skorsing 3 bulan apabila terbukti melakukan promosi di media sosial, kemudian 1 tahun skorsing apabila terbukti menjadi tim ses dan dibebas tugaskan apabila terbukti menerima suap. Baiknya juga kita fokus pada kecurangan masif yang lebih besar dan lebih berpotensi merugikan seperti suap paslon dan keterbatasan akses masyarakat untuk mengenal paslon tersebut. Maka dari itu kami tetap kontra terhadap mosi ini. Terima kasih.
Untuk waktu telah habis, terima kasih atas penyampaian closing statement dari pembicara pertama tim kontra. Kita akan beralih kepada closing statement yang akan disampaikan dari tim pro. Apakah perwakilannya sudah siap? Ya, sudah siap Kak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak? Baik, suara terdengar dengan jelas. Waktu 2 menit dengan toleransi 20 detik dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Persilakan. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita di pengunjung perdebatan pada hari ini, yang di mana gagasan serta mekanisme yang telah ditawarkan oleh pembicara pertama maupun pembicara ketiga kami, yang di mana di sini sebelum meng-closing statement kan dalam mosi perdebatan pada hari ini, saya ingin menegaskan kembali bahwasannya tim kontrak mendalilkan dalam pasal 27 tentang setiap orang bebas untuk menentukan kebebasannya dalam pemerintahan. Perlu ada pembatasan di sini Dewan Juri yang terhormat, di mana dalam pasal 28J sebagai kerangkanya yaitu memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Kemudian juga tim kontrak tidak menyatakan data-data yang jelas ASN yang mana yang harus dikemukakan Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, kami menyajikan data pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN, yaitu ada 1.365 pelanggarannya yang sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Dalam penjatuhan hukuman disiplin, yaitu ada 311 ASN yang dinyatakan tidak terbukti melanggar. Kemudian ada juga 108 ASN yang dinyatakan dokumen disampaikan dari lembaga pengawas tidak lengkap. Adapun 223 yang laporannya sampai saat ini masih dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh PPK atau 14% Dewan Juri terhormat. Kemudian dari tim kontrak pun mendalilkan kami tidak memahami apa isi dari Pancasila itu sendiri. Kemudian apa yang kami sebutkan dari data-data tersebut, apakah tidak bertentangan dengan marwah dari kemanusiaan yang adil dan beradab Dewan Juri terhormat. Namun kenetralan inilah yang menjadi ambigu dikarenakan ASN juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih sesuai dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimana sudah ditegaskan secara langsung oleh selaku pembicara pertama kami, selaku pembicara kedua, selaku saya dan selaku pembicara ketiga kami. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka dari itu Dewan Juri terhormat, pro dan kontra adalah hal yang demokratis. Karena hal yang demokratis merupakan garansi dari konstitusi. Maka dari itu Dewan Juri terhormat, kami tetap pro dalam mosi perdebatan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penyampaian closing statement dari pembicara kedua dari tim pro. Penyampaian closing statement tadi sekaligus menutup perdebatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya akan ada penyampaian komentar dari Dewan Juri yang terhormat kepada Dewan Juri yang terhormat. Mungkin dari Mas Colin terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, makasih sebelumnya moderator. Saya hanya menambahkan beberapa hal aja, tapi sejauh ini memang perdebatannya cukup menarik ya. Hanya mungkin waktunya aja yang kurang banyak ya, jadi sedikit interupsinya agak terganggu ya. Untuk membahas tentang penghapusan hak politik, saya rasa kedua belah pihak sudah cukup komprehensif ya untuk membahas, tapi memang ada beberapa catatan juga terkait dengan teman-teman mungkin perlu juga menjelaskan ya terkait fungsi daripada pemerintah itu sendiri kan. Kalau kata Frank Goodnow itu kan dia sebutkan ada fungsi administrasi, kemudian juga ada fungsi politik ya. Saya rasa itu juga yang harus teman-teman sampaikan juga, sehingga ini yang kemudian membedakan gitu. Bagaimana ketika ASN itu bertindak dalam kapasitas dia sebagai politik atau pemerintah itu politik, dan juga bagaimana ketika dia menjalankan fungsi administrasi. Sehingga kenapa kemudian akhirnya harus ada netralitas di dalam fungsi jabatan mereka gitu. Nah, saya rasa itu juga pemisahan itu harus teman-teman jelaskan gitu. Karena kalau teman-teman pernah baca ya jurnalnya Pak Teddy Sudrajat sama Sri Hartini yang dikeluarkan tahun 2017 yang dari UGM itu, dia kan sebutkan bahwa di dalam rekonstruksi hukum atas pola penanganan asas netralitas ASN itu, dia banyak kemudian akhirnya membandingkan gitu. Ketika ASN dalam fungsi
pemerintahan itu ketika dalam politik dan juga dalam administrasi. Itu hal yang mungkin perlu disampaikan juga. Kemudian teman-teman juga saya rasa belum ada komparasi ya dari negara yang mungkin sudah memisahkan antara fungsi pemerintah yang politik dan juga administrasi. Karena ada dua negara setidaknya yang mungkin bisa menjadi contoh kita ya. Contohnya di Amerika misalnya. Amerika itu antara netralitas ya. Netralitas antara ASN itu biasanya mereka dikotomi gitu antara politik dan administrasi. Jadi ada pembelahan di sana sehingga jelas gitu ada fungsi yang kemudian berbeda antara ASN ketika menjalankan kewajibannya. Kemudian di Inggris juga dikenal gitu kan politik dan administrasi itu dikolaborasikan itu dalam Whitehall system. Yang mana itu juga menjelaskan gitu bahwa ketika di dalam proses politik ya itu ASN itu tidak memiliki hak suara gitu dalam parlemen dan lain sebagainya. Jadi kedua pembelahan ini saya rasa juga perlu untuk teman-teman jelaskan gitu supaya tidak akhirnya menjadi rancu gitu kan. Kita bilang bahwa ASN harus netral tapi teman-teman juga mengatakan bahwa dia punya hak politik gitu dalam HAM-nya itu tadi gitu kan. Karena memang teman-teman juga saya rasa perlu mengaitkan juga kenapa kemudian polisi dan TNI ya dia itu dicabut hak pilihnya gitu. Berdasarkan putusan MK ya tahun 2014 gitu, putusan MK nomor 22 itu juga saya rasa teman-teman harus bisa menjelaskan karena ini saya rasa ASN dengan TNI Polri itu sedikit mirip gitu kan. Kenapa kemudian harus dibatasi hak pilihnya gitu. Nah, saya rasa itu juga teman-teman perlu jelaskan. Dan juga tadi pembahasan tentang HAM ya. Teman-teman juga perlu jelaskan gitu. Kira-kira hak pilih dan memilih ini adalah HAM yang derogable right atau yang derogable right gitu kan. Sehingga supaya kita jelas gitu. Oh, ini HAM yang bisa dibatasi. Oh, ini HAM yang tidak bisa dibatasi gitu. Sehingga tidak hanya berkutat pada pasal 28J. Itu kan abstrak ya. Tapi tidak bisa menjelaskan gitu kira-kira hak pilih dan memilih itu bagian dari apa gitu. Apakah bisa dibatasi atau tidak gitu. Nah, itu juga saya rasa perlu untuk disampaikan tadi. Terlebih juga mungkin tadi teman-teman dari pihak kontra maupun pro juga saya rasa perlu juga membahas gitu kan terkait dengan legalitas gitu kan, kenapa kemudian negara berhak mencabut hak pilih gitu kan. Nah, teman-teman perlu lihat juga bukunya Miftah Toha itu kan halaman 18 tentang birokrasi dan politik itu yang mana ada hubungan dinas publik dan juga kontrak sui generis itu juga bisa menjelaskan gitu. Ketika ASN itu bisa dicabut haknya, hak pilihnya, alasannya apa dan lain sebagainya. Saya rasa itu aja sih teman-teman. Untuk manner sudah cukup lumayan baik ya, tidak terlalu tekstual. Tapi memang semoga siapapun yang berhasil menang bisa memberikan yang terbaik lah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin terima kasih atas komentarnya dari Dewan Juri Mas Colin. Mungkin selanjutnya beralih kepada komentar dari Pak Reddy. Apakah Pak Reddy mendengar suara saya? Ya, jelas moderator. Baik, terima kasih moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Mas Colin, moderator dan teman-teman peserta baik tim pro maupun tim kontra ya. Saya kira secara substansi tadi sudah banyak ya apa yang disampaikan oleh Mas Colin dan elaborasi terhadap teori ini cukup penting teman-teman karena memang dalam konteks perdebatan ini 50% penilaian itu dari dari material ya, dari substansi yang disampaikan oleh para debaters. Dan ini menurut saya tadi memang perlu digali lagi konteks sekali lagi filosofi ya. Jadi diskusi mengenai HAM, diskusi mengenai keadilan, diskusi mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia dan lain-lain, saya kira ini menjadi diskusi yang cukup alot harusnya karena terkait mengenai pencabutan hak politik ini bicara mengenai hak asasi ya, sehingga kemudian diskusi apakah itu bagian dari
derogable right atau non-derogable right ini menjadi diskusi yang harusnya cukup alot, dan itu yang menurut saya cukup menjadi perhatian dalam perdebatan ini. Itu yang pertama. Kemudian dari aspek yuridis ya, saya kira belum banyak elaborasi terhadap legislasi dan regulasi yang mengatur mengenai isu ini. Jika teman-teman gali misalnya di Undang-Undang Pemilu ya, kemudian juga bahkan ada peraturan pemerintah tentang kode etik pegawai negeri, sudah clear and clean bagaimana sih dalam konteks lawmaking itu sudah diatur secara A sampai Z. Diskusinya adalah bagaimana konteks implementasi dan konteks capacity. Jadi kalau bicara hukum itu ada 4 soal hukum yang teman-teman bisa jadikan argumentasi bahwa permasalahan hukum ada 4. Yang pertama adalah lawmaking process, yang kedua adalah interpretation problem, yang ketiga implementation problem, dan yang keempat capacity problem. Nah, soal diskusi hari ini, konteks lawmaking prosesnya menurut saya tidak ada masalah. Jadi bagaimana kemudian peraturan undang-undangan kita secara lengkap, utuh, dan komprehensif mengatur bagaimana posisi PNS, ASN dalam kontestasi suksesi di tiap di pilkada atau pemilu. Itu clear and clean. Bagaimana kemudian kelembagaannya ada Bawaslu, bagaimana kemudian bentuk pelanggarannya, bagaimana penegakan hukumnya, bahkan konteks ancaman pidananya pun sudah jelas di situ. Kemudian dalam konteks interpretasi, ya saya kira memang ini kan sudah berkali-kali juga diuji ke Mahkamah Konstitusi, bahkan ada peraturan Bawaslu, bahkan peraturan pemerintah sudah juga di GR ke Mahkamah Agung. Posisi hukum dalam konteks judicial review sudah clear and clean juga. Jadi tidak ada soal terkait interpretasi. Nah, lalu yang menjadi soal adalah implementasi dan capacity. Implementation problem, regulasinya, legislasinya sudah baik, tapi ketika diimplementasikan ada mal atau konflik norma atau mal norma. Jadi norma yang kemudian sudah bagus dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan itu tidak bisa diimplementasikan secara baik. Jadi ada mal norma yang kemudian ini menjadi soal. Kemudian yang terakhir adalah masalah capacity problem. Nah, kapasitas ini bicara mengenai manusia, dalam hal ini adalah pegawai negeri atau ASN, dan dalam konteks calon ya, yang kemudian mengkodifikasi, mengkapitalisasi ASN untuk kemudian dijadikan modal politik mereka dalam rangka mencapai kesuksesan mereka di kontestasi pilkada atau pemilu. Nah, ini jadi soal. Jadi ini yang saya kira mungkin ke depan bisa digunakan, bahwa dalam konteks hukum itu ada 4 masalah hukum, ada lawmaking process problem, ada interpretation problem, ada implementation problem, dan yang terakhir adalah capacity problem. Nah, rusaknya hukum di Republik ini ya karena 3 dan 4 tadi, masalah implementasi dan masalah capacity. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kemudian menambah pengayaan teori teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, saya tidak menemukan solusi atau gagasan dari diskusi ini. Jadi hanya fokus pada bantah-bantahan saja, bahwa pro mengatakan ini dalam pokoknya begini, kemudian kontra pokoknya begini. Tidak ada argumentasi menyatakan bahwa gagasan kami seperti ini. Gagasan futuristik dalam rangka membuat suatu netralitas ASN itu bisa lebih ada. Misalnya bagaimana kemudian fungsi-fungsi kelembagaan di Bawaslu, bagaimana kemudian fungsi-fungsi moralitas atau rekrutmen partai politik dan lain-lain, ini menurut saya masih menjadi tadi tidak terulas dengan baik. Jadi dalam perdebatan itu kita tidak hanya bicara mengenai tesis dan antitesis, maka teman-teman harus menawarkan sebuah sintesis, yang sintesis tidak hanya menyimpulkan, ya seperti kawan-kawan menulis sebuah skripsi tidak hanya menutup, tapi di penutup itu ada kesimpulan dan saran. Nah, sarannya saya tidak menemukan gagasan-gagasan original, gagasan-gagasan asli dan otentik yang bisa membuat perdebatan ini ada kontribusinya bagi ilmu pengetahuan. Itu saya kira teman-teman, tapi secara overall ya, saya lihat perdebatan ini sudah cukup baik ya, panas, dan dengan segala kekurangannya saya menyatakan bahwa perdebatan ini layaklah untuk menjadi perdebatan yang masuk ke babak semifinal. Itu saja dari saya, moderator. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian komentar dari juri 1 dan juga juri 2. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas komentarnya yang cukup membangun semangat dan juga cukup mengevaluasi ya kepada teman-teman peserta. Mungkin bisa kembali diperbaiki atau dipertahankan apa yang menjadi kelebihan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta-peserta yang sudah lolos kepada semifinal ini atas partisipasinya di acara political event ini. Penyampaian komentar dari juri tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya atas nama pribadi dan atas nama panitia mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Dewan Juri, dan Terima kasih moderator Dewan Juri. Oke, tadi putaran kedua dari semifinal sudah terlaksana, Kak. Dan tentunya panas ya, Kak. Kita tetap panas, dan kemarin juga panas, tapi ini karena semifinal harus lebih panas panas lagi juga ya. Nah, ini sebelum kita lanjut nih, ini ada video sponsor dari acara Lomba Debat Political Event 2.0 BMF UNES tahun 2022. Berikut videonya. Jadi kayaknya ngantuk nih. Enggak, Kak. Enggak ya? Kelihatan ya muka capeknya. Iya, tapi Aduh. aku ada saran nih, kalau ngantuk itu biasanya kan minum kopi kan? Iya. Nah, bisa nih banget minum kopi arus Bali. Oke. Emang di Arus Bali ini kayak gimana sih, Kak? Tempatnya tuh enak, rasanya pun nggak kalah, Iya. tetap enak juga, dan juga kopinya ada di sekitaran UNES, cocok banget buat anak-anak UNES yang mau cari tempat kopi. Iya, bener banget. Tentunya nyaman ya, Kak, buat nongkrong, dan deket juga dari UNES, nggak perlu jauh-jauh sampai berpuluh-puluh kilometer. Oke. Mungkin selanjutnya ada video lagi dari Iya, sponsor. ada video sponsor dari acara Political Event 2.0 Iya. ini ya.
Banyak guys sponsornya ya. Iya. Iya. Karena banyak yang ngedukung, Kak. Bener, langsung aja videonya. Hai guys, ikut aku yuk. Sekarang aku lagi ada di Musina Stationery. Tempatnya strategis banget loh, cuman 100 meter aja dari kampus FMIPA UNES. Lebih tepatnya ada di Jalan Taman Siswa nomor 11 Sekarang. Buat kalian yang butuh alat tulis sekolah dan kantor, cus datang langsung ke Ibnu Sina Stationery ya. Atau bisa juga order via Instagram @isna.atk, WhatsApp ke nomor 085 740 355 978, atau Tokopedia Ibnu Sina Stationery. Barangnya lengkap, harga bersahabat. Ibnu Sina Stationery, solusi alat tulis Anda. Oke, kita juga didukung oleh Ibnu Sina Stationery. Nah, Ibnu Sina Stationery ini adalah toko alat tulis terlengkap yang ada di sekitaran UNES. Aku juga kalau beli pulpen, beli buku pasti di Ibnu Sina. Waduh, lengkap banget dan harganya Lengkap. murah ya, Kak. Murah. Agak miring harganya dan Agak miring. iya. Mungkin habis ini ada pengumuman dari tim yang masuk ke babak final. Wah, ini pasti ditunggu-tunggu nih ya dari semua tim. ditunggu-tunggu. Tapi emang ditunggu dulu karena Ditunggu lagi. karena ada pesan-pesan satu lagi, pesan-pesan berikut ini. Karnaval pasti suka ya mengabadikan momen-momen pas jalan-jalan, liburan, atau kayak wisuda keluarga juga. Foto-foto bener. Nah, kamera fotografi ini cocok banget buat mengabadikan momen-momen kalian. Nah, mungkin abis ini ada satu lagi. Ada, masih ada lagi nih sponsor. Karena memang banyak banget yang Iya. mendukung acara Political Event 2.0 BMF di tahun 2022. Ikut videonya. It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we go we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to
kayaknya udah menunggu cukup lama ya Kak Iya. buat pengumuman siapa yang lolos ke babak final dari lomba debat kali ini. Mungkin langsung aja apa mau nanti nih Kak? Apa mau disuruh nunggu dulu nih? Atau nih teman-teman yang ada di Room Zoom ya? Zoom boleh banget nih. Boleh banget Kasih voting. dukungannya ya, Iya, iya boleh banget. dukungannya. Siapa nih yang kira-kira bakal lolos masuk ke babak final? Iya, benar banget. Coba, siapa yang mau Coba nebak? ada di kolom chat juga nih. Yang Oh. ada di yang Iya, ada di YouTube, juga ya bisa bisa komen untuk meramaikan komentar kolom komentar ya. banget menebak siapa yang bakal lolos ke babak final. Oke. Mana nih? Gak ada suaranya nih. Oke. Mau Langsung aja deh kayaknya kita umumin nih ya. Kayaknya Langsung sebenarnya aja semua ya. juga menunggu-nunggu nih, Menunggu. menebak-nebak tapi takut salah mungkin ya padahal nggak apa-apa nih gitu. Support. Tim yang lolos pada babak final lomba debat Political Event 2.0 BMFI UNES tahun 2022 adalah tim 3 Setangkai. Dan tim kedua yang lolos pada babak final lomba debat Political Event 2.0 BMFI UNES tahun 2022 adalah tim Apa nih? sama-sama Aristoteles dan Ares, sama-sama Iya. Ar yang mana nih Kak? Oke, adalah tim Aristoteles. Oke, selamat kepada tim 3 Setangkai dan Aristoteles. Dan jangan khawatir, pada tim Ares dan tim Serambi masih ada perebutan juara ketiga. Dan untuk perebutan juara ketiga akan dilaksanakan setelah Isoma. Langsung saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 ya, 11.54 gitu ya. Saatnya untuk Isoma. Silakan selamat. Kami membawa acara undur diri terlebih dahulu dan kita akan kembali pada jam 12.30.